Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ansyarina dengan NIM 08061282277072. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis statistik deskriptif dari sebuah jurnal. Adapun jurnal yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu jurnal dengan judul Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Aktivitas Apoteker di Media Sosial dalam Menunjang Praktik Kefarmasian. Adapun research question yang digunakan pada penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemanfaatan media sosial oleh apoteker dalam menunjang praktik kefarmasian. Untuk populasi dalam penelitian ini yang digunakan yaitu apoteker yang berpraktik di Jawa Timur. Sedangkan untuk sampelnya diambil sebanyak 200 orang apoteker yang dipilih dengan teknik accidental sampling, yang mana setidaknya apoteker ini menggunakan satu sosial media berikut yaitu sosial media Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram, ataupun WhatsApp. Nah, untuk data yang diperoleh dari penelitian tersebut didapatkan data dari kuesioner online melalui bantuan platform surveymonkey.com. Nah, untuk data yang diperoleh didapatkan dua data, yaitu karakteristik demografi responden dan faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial, di mana karakteristik demografi responden ini meliputi usia, jenis kelamin, bidang praktik, lama praktik, dan pendidikan. Sedangkan untuk faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan media sosial, ini meliputi frekuensi penggunaan berbagai media sosial, skor frekuensi aktivitas profesional di media sosial, hingga persentase faktor pendukung dan penghambat dari media sosial tersebut. Lalu untuk variabel yang didapatkan di sini yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif, di mana didapatkan variabel deskrip yang meliputi jumlah responden dan jumlah media sosial yang digunakan oleh apoteker. Sedangkan untuk variabel kontinunya yaitu mencakup usia responden dan lama praktik mereka sebagai apoteker. Dan untuk variabel nominalnya ini, penelitian ini menggunakan jenis kelamin, di mana dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bidang praktik yang terbagi menjadi distribusi, pelayanan, ataupun produksi, jenis media sosial yang digunakan seperti Facebook, Twitter, YouTube, Line, dan Instagram, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan media sosial dalam kefarmasian. Sedangkan untuk variabel ordinal dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan terakhir dari apoteker. Misalnya apoteker saja atau apoteker dengan magister ataupun apoteker dan doktor. Untuk frekuensi penggunaan media sosial dan aktivitas profesional di media sosial, dia menggunakan skala dari tidak pernah hingga selalu, serta adanya pengelompokan tentang usia dan lama dari praktik apoteker. Untuk analisis deskriptifnya ini didapatkan dari data yang diperoleh melalui kuesioner tersebut dan dianalisis statistik deskriptifnya lalu disajikan dalam bentuk presentasi untuk menghitung skor total dari setiap bobot pertanyaan. Nah, interpretasi hasilnya ini didasarkan pada rentang skor, di mana penentuan tentang skor ini didapatkan dari jumlah responden dan jumlah dari skor yang mereka jawab tersebut. Skor minimal didapatkan dari nilai terendah dikalikan dengan jumlah responden, di mana nilai terendahnya didapatkan 1 atau yang jarang sekali, lalu dikalikan dengan jumlah responden hingga didapatkan 200. Lalu untuk skor maksimalnya, nilai tertingginya, di mana nilai tertinggi itu diberi skor 5, dikalikan dengan jumlah responden. Lalu didapatkan hasil 1000. Setelah didapatkan skor maksimal dan skor minimal, barulah dihitung jarak intervalnya, di mana jarak interval ini didapat dari nilai tertinggi dikurangkan dengan nilai terendah dibagikan dengan skor tersebut, didapatkan hasilnya sebesar 160. Jadi disinilah rentang skornya, di mana rentang skor 0 sampai 200 itu tidak pernah, 201 sampai 400 itu kurang dari 1 kali seminggu, 401 sampai 600 1 sampai 3 kali seminggu, 601 sampai 800 4 sampai 6 kali seminggu, 801 sampai 1000 yaitu setiap hari. Lalu untuk yang lainnya, karakteristik demografi responden ini yang meliputi usia, jenis kelamin, bidang praktik distribusi, lama praktik, pendidikan terakhir, didapatkan dengan menghitung persentase dari kuesioner yang telah dijawab oleh para responden. Lalu untuk jenis media sosial juga dilihat dari jumlah responden dan skor frekuensi yang telah dihitung seperti pada perhitungan sebelumnya. Lalu untuk faktor penghambat apoteker di media sosial didapatkan dengan jumlah persentase dengan menghitung persentase dari survei yang telah didapatkan dari survei sebelumnya. Adapun faktor penghambat diantaranya tidak ada pemberian reward kepada pekerja, lalu adanya gangguan fisik, tidak pernah mendapatkan pendidikan pelatihan, tidak memiliki cukup waktu, tidak diberikan fasilitas, dan tidak adanya kebijakan tempat praktik yang memberikan kesempatan untuk akses media sosial. Nah, lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor pendukung apoteker dalam memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan praktik kefarmasian adalah memiliki pengetahuan kefarmasian yang cukup, mampu mengelola waktu, memiliki kemudahan dalam akses internet, serta adanya dukungan dari lingkungan sosial. Nah, adapun tidak adanya reward, termasuk intensif dan kurangnya skill dalam mengolah data media sosial, serta keterbatasan waktu, dia dapat menjadi faktor penghambat dari media sosial tersebut. Sekian interpretasi analisis statistik dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.